وعثوا في الأرض فسادا. Kenapa sih salat itu harus tepat waktu? Ya, betul. Jawabannya ada di Quran surat An-Nisa ayat 103 di mana Allah bilang salat itu ketetapan yang terjadwal yang jika dibedah secara sains ternyata ini adalah protokol login ke jaringan energi alam semesta. Kalau lo telat login, sinyal kehidupan lo bakal lemot karena lo nggak sinkron dengan algoritma matematika matahari yang sangat rumit. Jadi gini, gue jelasin pelan-pelan ya, biar nggak pusing. Waktu salat itu sebenarnya adalah saklar energi yang mengikuti posisi matahari secara presisi. Pas zuhur misalnya, matahari lagi tepat di atas kepala dan energi panas bumi lagi di puncaknya. Sehingga salat hadir sebagai waktu buat mendinginkan sistem tubuh lo agar tidak terjadi overheat atau panas berlebih. Menunda salat itu ibarat lo maksa mesin motor jalan, terus pas lagi panas-panasnya tanpa kasih jeda istirahat. Mesin hidup lo bisa cepat rusak kalau koordinat waktunya nggak pas. Nah, transisi cahaya yang paling bagus itu ada di waktu subuh. Beneran nih? Iya, betul. Karena cahaya membuktikan kalau pas fajar menyingsing, atmosfer bumi lagi menyebarkan spektrum cahaya biru yang efeknya dahsyat banget buat benerin hormon tubuh lo yang berantakan. Pas lo sujud subuh tepat waktu, lo lagi narik energi murni buat ngeriset kesehatan fisik dan mental lo secara gratis. Pantesan kalau telat subuh, bawaannya gampang lemas dan baperan karena lo melewatkan momen paling penting buat menyeimbangkan frekuensi tubuh lo. Ketidaksinkronan ini bakal makin parah kalau lo meremehkan waktu salat saat matahari mulai tergelincir, seperti yang diingatkan dalam surat Al-Isra ayat 78. Sederhananya gini deh, saat matahari bergeser posisi, tekanan udara dan medan magnet di sekitar lo itu berubah drastis dan jadi nggak stabil. Kestabilan mental lo ini memang sengaja dijaga Allah lewat pengaturan jarak waktu salat yang dibikin sangat rapat, terutama dari zuhur sampai ke isya. Lu pernah ngerasakan kalau fokus dan ketenangan itu gampang menurun? Coba aja deh rasain setiap 2-3 jam sekali, makanya bisa jadi jarak salat yang rapat berfungsi sebagai tombol reset agar residu negatif duniawi nggak sempat mengerak di hati. Kalau tombol ini nggak lo tekan tepat waktu, kotoran di hati lo bakal menumpuk dan menjadi virus yang sangat sulit dihapus. Virus di hati ini kalau dibiarkan bakal bikin lo gampang berbuat buruk. Padahal salat itu fungsinya mencegah perbuatan keji dan mungkar melalui proses neural reset. Coba deh lo baca-baca tentang manfaat salat bagi kesehatan. Itu keren banget bro. Pas lo sujud dengan benar, darah mengalir deras ke otak depan atau prefrontal cortex yang merupakan pusat kendali moral dan logika. Dengan salat tepat waktu, rem bijak di otak lo selalu disiram nutrisi darah segar agar tetap pakem, sehingga lo nggak bakal mudah dikendalikan oleh nafsu liar yang ngajak berbuat jahat. Sekaligus posisi sujud ini jadi cara paling ampuh buat membuang sampah listrik negatif yang numpuk di kepala lo. Perlu lo tahu ya, tubuh manusia itu punya listrik alami di saraf. Kalau lo lagi stres, marah, atau kena radiasi HP, listrik di tubuh lo jadi nggak stabil atau kelebihan muatan positif. Nah, bumi atau tanah itu adalah tempat pembuangan listrik paling besar di alam semesta. Pas kening lo nempel ke tanah saat sujud, kelebihan listrik negatif dan stres itu langsung diserap sama bumi. Bayangin kalau orang sedunia kompak berhenti sujud, maka sampah listrik dan emosi negatif ini bakal numpuk terus di atmosfer bumi tanpa ada yang menetralkan. Lama-kelamaan, beban energi negatif ini bakal bikin sistem alam jadi panas dan kacau. Sampai akhirnya meledak. Sistem hancur otomatis ini terjadi karena keseimbangan atau mizan yang Allah sebut dalam surat Ar-Rahman ayat 7 sudah nggak ada lagi yang menjaga.
Bayangkan, mizan ini kayak timbangan raksasa. Jika manusia berhenti sujud, timbangan energi bumi jadi miring karena beban sampah emosi kita sudah terlalu berat. Salat tepat waktu adalah tugas lo buat jagain biar timbangan dunia ini tetap lurus. Jadi, sujud lo itu bukan cuma buat pahala pribadi, tapi buat jagain bumi biar nggak meledak gara-gara kelebihan muatan energi negatif manusia. Bencana dan kekacauan hidup ini sebenarnya bisa lo hindari kalau lo sadar bahwa hitungan waktu salat itu super teliti. Allah nentukan waktu salat itu presisi banget karena dia pengen lo selalu ada dalam zona perlindungan yang paling akurat. Kalau rakyat suatu bangsa sudah mulai meninggalkan salat, maka disiplin waktu dan kontrol moral mereka pasti hancur berantakan. Bangsa yang meremehkan salat akan kehilangan integritasnya. Mereka jadi gampang bohong, gampang korupsi, dan hobi melanggar aturan karena rem di otak mereka sudah blong. Jadi, kehancuran suatu bangsa itu dimulai ketika masyarakatnya sudah nggak peduli lagi sama algoritma waktu yang Allah buat. Salat tepat waktu ini juga yang nentuin apakah doa lo bakal cepat sampai atau justru tertahan di jalur macet. Awal waktu salat adalah momen di mana pintu langit lagi terbuka lebar buat dengerin hambanya. Berdoa di awal waktu itu ibarat ngirim pesan lewat jaringan paling cepat. Sedangkan menunda salat berarti lo nekat ngirim doa di jalur yang sudah macet total. Masih mau doa lo digantung cuman gara-gara lo malas gerak untuk ambil wudhu? Masih inget kan? Peringatan buat orang yang lalai. Dalam surat Al-Maun, bahasanya ngeri banget bro. Orang lalai itu ibarat mesin yang jalan tanpa pernah diservis. Akhirnya hatinya berantakan karena terus-terusan melawan aturan alam. Ketidakteraturan inilah yang bikin lo gampang stres dan sakit mental. Lo pernah ngerasakan kondisi kayak gini kan? Arus yang berantakan ini juga yang bikin setan makin gampang masuk, terutama pas matahari terbenam atau waktu maghrib. Saat transisi cahaya itu, emosi manusia jadi labil. Salat tepat waktu hadir sebagai perisai agar pikiran negatif nggak punya celah buat masuk ke kepala lo. Jadi, salat tepat waktu itu bukan cuma soal ibadah, tapi soal sistem keamanan mental lo sendiri biar nggak gampang kerasukan hal-hal buruk. Keamanan mental yang terjaga lewat salat otomatis bakal bikin aura tubuh lo jadi bagus. Setiap waktu salat punya warna cahaya unik yang diserap sama sel tubuh kita. Kalau lo dapet cahaya ini tepat waktu, aura lo bakal cerah dan lo bakal kelihatan lebih segar. Sebaliknya, kalau lo hobi menunda, energi lo bakal redup dan wajah lo bakal kelihatan kusam karena lo kekurangan asupan cahaya dari langit. Efek salat dalam hidup kita itu sebenarnya sesederhana ini. Salat adalah tiang yang bikin bangunan hidup kita berdiri tegak. Dasar perintahnya jelas dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Tegakkanlah salat. Bayangkan kalau lo punya rumah mewah tapi tiangnya keropos atau sering lo cabut, pasti atapnya bakal ambruk dan temboknya bakal runtuh menimpa lo sendiri. Begitulah nasib hidup lo kalau salatnya ditinggalkan. Semuanya bakal berantakan karena fondasinya nggak ada. Kekuatan tiang inilah yang spesial banget sampai Rasulullah harus jemput langsung perintahnya ke langit. Salat itu adalah tangga buat ngerubah nasib kita dari bawah ke level yang lebih tinggi. Sederhananya, salat adalah jembatan penghubung antara dunia fisik kita sama dunia spiritual yang luas banget. Kalau waktu salat lo berantakan, itu artinya tangga nasib lo lagi patah dan lo nggak bakal pernah bisa naik level ke derajat yang lebih mulia.